Hari ini, Saudara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat APKASindo akan menggelar unjuk rasa di 3 titik di Jakarta untuk menolak larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng. Unjuk rasa dari petani kelapa sawit yang tergabung dalam APKASindo ini akan berlangsung hari ini dan rencananya akan digelar di 3 titik, mulai dari kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang ada di kawasan Lapangan Banteng, kemudian di kawasan Patung Kuda, di kawasan Monas, dan di depan Istana Merdeka Jakarta. Selain di ibu kota, aksi petani sawit ini juga akan berlangsung serentak di 146 kota kabupaten. APKASindo meminta pemerintah mencabut larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng yang ternyata berdampak pada kehidupan petani sawit di 22 provinsi. Sebelumnya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Dan Saudara, kita akan segera memantau situasi mungkin persiapan dari unjuk rasa atau aksi yang dilakukan para petani kelapa sawit di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Agi Kurniasandi, yang akan memantau langsung unjuk rasa petani ini dari kawasan Patung Kuda di Monas. Agi, sudah dimulai atau sekarang masih ada persiapan dari pihak keamanan dan apa saja tuntutan para petani sawit sebenarnya? Silakan Agi. Sudah dimulai, Bayu dan Saudara. Tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, para petani sawit ini sudah berkumpul di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berada di Jakarta Pusat. Mereka tadi datang menggunakan pakaian berwarna putih, kemudian juga membawa bendera berwarna hijau bertuliskan sawit adalah kita, dan juga tidak lupa mereka juga membawa buah sawitnya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksi ini memang lebih awal dibandingkan dengan agenda yang kami dapatkan. Rencananya memang akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tetapi sudah mulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian rencana juga akan selesai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya di depan kantor Kementerian Perekonomian saja, tetapi juga nantinya akan berlanjut di tempat saya melaporkan hari ini, yakni di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Kemudian juga nantinya rencana juga mereka akan meminta untuk bertemu dengan pihak istana untuk menyampaikan tuntutan ataupun suaranya para petani sawit ini terkait dengan keluhan-keluhan mereka tersebut. Untuk aksi hari ini merupakan bentuk prihatin para petani sawit ataupun dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun APKASindo yang memang melihat adanya larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng, sehingga ini berdampak terhadap kehidupan ataupun kelangsungan dari petani sawit. Salah satunya ialah terkait dengan berpengaruhnya terhadap harga tandan buah segar sawit petani begitu, yang turun ataupun anjlok hingga 70%. Yang disampaikan oleh APKASindo ini mengatakan bahwa sampai dengan akhir April 2022 yang lalu ataupun pada saat diberlakukannya larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng, petani di seluruh Indonesia di 22 provinsi ini mengalami kerugian mencapai 11,7 triliun rupiah. Bahkan disampaikan juga oleh APKASindo, dari 1.100 lebih pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia, 25% diantaranya telah berhenti untuk tidak membeli tandan buah segar sawit dari petani karena memang tidak adanya lagi ekspor minyak sawit mentah. Kemudian juga ini yang mengakibatkan perusahaan sawit ini tidak mau lagi membeli ataupun membeli tandan ataupun buah sawit langsung di petani. Kemudian selain anjloknya harga dari buah sawit, ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dari bagaimana perawatan terhadap kelapa sawit yang ada di Indonesia. Disampaikan juga karena memang sudah menurunnya harga tandan buah segar sawit petani ini, sehingga petani saat ini juga sudah mulai mati rasa, Bayu, untuk melakukan peremajaan sawit rakyat. Karena biasanya peremajaan sawit rakyat ini merupakan program untuk pengembangan perawatan terhadap kelapa sawit yang ada di Indonesia, tetapi karena harganya sudah menurun, sehingga ini petani sudah enggan lagi untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit itu. Sehingga sampai saat ini juga banyak sekali petani yang sudah tidak bisa merawat ataupun memberikan pupuk terhadap kelapa sawit di perkebunannya. Dan diperkirakan jika nantinya tidak lagi diurus kebunnya, ini akan berdampak terhadap kualitas dari minyak sawit itu sendiri. Sehingga diharapkan ataupun diminta oleh para masyarakat atau petani sawit ini agar pemerintah untuk mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah dan juga minyak goreng, dan untuk melindungi para petani sawit yang sampai saat ini sudah mengalami kerugian hingga 11,7 triliun rupiah. Bayu. Ya, sedikit dan terakhir Agi, saya melihat di latar belakang Anda lalu lintas masih lancar. Apakah ada rencana dengan adanya pergerakan massa nanti ada pengalihan arus lalu lintas? Bagaimana kemudian pengamanannya, Agi?
Karena sekarang masih konsentrasinya di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, nanti akan bergerak sekitar pukul 10 ke depan ataupun di tempat saya melaporkan di Patung Arjuna Wiwaha. Kalau tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, ada 155 personel kepolisian yang telah disiagakan. Tetapi untuk pengalihan arus lalu lintas ataupun bagaimana nantinya pengamanannya, nanti akan bersifatnya situasional, Bayu. Kalau memang misalnya mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Jalan Merdeka Barat, ini tentu akan dilakukan penutupan jalan yang akan mengarah ke Istana Merdeka. Tetapi sejauh ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena hanya ada 250 pengunjuk rasa ataupun petani sawit, sehingga ini masih bisa diamankan, dan juga nanti akan diberikan space di Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk menyampaikan aspirasi para petani sawit ini. Bayu. Baik, Agi Kurnia Sandi, terima kasih laporan Anda dari kawasan Patung Arjuna Wiwaha di Monas, Jakarta.